Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau sharing-sharing lagi terkait dengan informasi yang saya dapatkan. Ini merupakan penjelasan persamaan persepsi kenaikan jabatan akademik dosen, di mana kalau yang sebelumnya itu kan pernah dilakukan sosialisasi diseminasi ya, terkait dengan kenaikan jabatan akademik dosen. Nah, ini lebih banyak penjelasan terkait dengan penyamaan persepsi, di mana banyak teman-teman dosen itu yang bertanya terkait dengan kenaikan jabatan akademik dosen ini. Nah, kita langsung saja Bapak Ibu, apa saja. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa hal ya yang menurut saya krusial yang tidak terjawab dan mungkin belum ditanyakan sehingga tidak ada jawabannya. Saya mencoba mencari di dokumen yang pernah beredar di beberapa hari yang lalu dan pernah sudah saya submit di YouTube saya itu saya tidak menemukan hal tersebut. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau tahu ini saya bisa dibantu untuk menjawab tersebut. Nanti saya akan sampaikan di sela-sela dari penjelasan di video ini. Nah, jadi ini adalah agenda pembahasan. Jadi pembahasannya itu adalah penyamaan persepsi ulang terkait dengan proses kenaikan jabatan secara umum, baik itu melalui proses disister dan karya khusus, karya ilmiah. Dan ini sebenarnya khusus untuk karya ilmiah ini sudah saya buatkan juga videonya ya, tapi belum saya upload karena banyak yang menganggap bahwa syarat khusus untuk karya ilmiah yang dipakai untuk ke guru besar itu lebih diperlunak ya. Meskipun di dalam dokumen tersebut, di salah satu video saya yang sudah saya submit itu, yang sudah saya upload, yang kurang lebih judulnya apakah yakin kalau jurnal discontinue itu bisa dipakai untuk syarat khusus. Kemudian ada video berikutnya tapi belum saya upload yang terkait dengan proses untuk ke guru besar itu lebih mudah gitu ya. Nah, ini terkait dengan syarat khusus ini nanti saya akan submit upload videonya. Kemudian ada penyamaan persepsi, formasi jabatan akademik dosen dan rumpun ilmu. Ini yang paling banyak juga ditanyakan ya, kalau saya lihat di hasil sosialisasi itu terkait rumpun ilmu ini penting Bapak Ibu, karena sepengetahuan saya ketika saya mengikuti sosialisasi tersebut itu ada yang menyatakan bahwa ketika misalnya ada dua dosen pada satu jurusan yang sama kemudian mengajukan ke guru besar dengan rumpun ilmu yang sama, maka salah satunya akan di hold dulu ya. Kalau tidak mau di hold, maka yang salah satunya harus mencari misalnya di cabang ilmu atau di ranting ilmu gitu. Nah, itu yang sedikit saya kayak seperti ada sedikit keterhambatan untuk mengajukan ke guru besar kalau semacam itu gitu ya, karena kebutuhan universitas itu juga penting dalam pencapaian guru besar gitu. Jadi kalau misalnya seseorang sudah dibatasi bahwa kalau dua orang yang mengajukan kemudian cabang rumpun ilmunya itu sama, maka salah satunya atau di hold, itu agak sedikit ada sedikit keterhambatan dalam pengajuan. Kemudian ada proses tanya jawab ya. Nah, kita mulai dulu dari penyamaan persepsi mengenai proses kenaikan jabatan akademik pada masa peralihan ini. Ini yang dokumen yang beberapa hari yang lalu ya, beberapa minggu kemarin itu beredar. Nah, ini sebenarnya ini sudah pernah saya jelaskan Bapak Ibu terkait dengan lini masa regulasi dosen. Jadi, kalau Bapak Ibu lihat di sini kan banyak aturan-aturan yang mencangkup terkait dengan dosen ya. Kalau ada khusus dosen PNS maupun dosen non PNS di sini ya. Di salah satu komentar di YouTube saya itu mengatakan bahwa untuk pengajuan ke lektor kepala, kalau berangkat dari lektor 3C maka tidak bisa gitu langsung ke lektor kepala, seharusnya ke 3D dulu. Nah, itu kalau kita melihat aturan yang PNS ya memang benar. Jadi harus ke 3D dulu, yaitu PNS itu harus disetarakan dulu pangkat dan golongannya, baru jabatan akademiknya, semacam itu.
Tetapi kalau saya melihat case-nya teman saya kemarin yang baru beberapa minggu keluar SK lektor kepalanya, dia tidak harus ke 3D dulu, tetapi dia berangkat dari 3C langsung ke lektor kepala 4A gitu. Jadi dia melewati yang 3D gitu. Yang bersangkutan itu adalah dosen non PNS gitu. Jadi kalau dosen PNS memang benar harus ke 3D dulu. Ya, ke 3D dulu, ke pangkat dan golongannya disetarakan dulu, baru kena jabatan akademik. Nah, itu yang PNS. Tapi kalau non PNS bisa langsung gitu. Kenapa saya bilang bisa langsung? Karena saya lihat di beberapa teman saya di universitas yang berbeda itu seperti itu gitu. Kebetulan teman-teman yang waktu S2 kemarin satu kampus gitu ya. Kemudian kita lihat Bapak Ibu, kalau karena ini adalah regulasi semua dosen, saya lebih condongnya melihat regulasi untuk yang semua dosen ini ya. Aturan-aturan yang semua dosen ini, yang ini. Kemudian Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, yang penting itu adalah memperhatikan periode dalam pengajuan kenaikan jabatan akademik, yaitu Juni sampai November, di mana saat ini itu sudah dibuka untuk periode satunya dan sebentar lagi akan berakhir ya di 30 Juni itu. Dan untuk periode 2-nya itu akan dibuka per September. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa menyiapkan berkasnya atau saat ini itu masih proses penyiapan dan tidak bisa sampai akhir Juni 2024 ini, maka resikonya tidak bisa kita langsung buka tutup gitu ya. Enggak, berarti Bapak Ibu harus menunggu pada periode yang berikutnya, keduanya. Jadi saat ini itu tidak bisa seenaknya kita mengajukan gitu. Kenapa demikian? Karena tim pemeriksa PAK juga perlu memperhatikan, karena banyak banget dosen-dosen yang mengajukan saat ini. Dan itu pernah saya sampaikan ya, pada periode saat ini itu mereka baru hanya menyelesaikan kurang dari 30% dari proses pengajuan itu. Nah, kemudian karena saat ini itu proses transisi ke aturan baru, jadi peraturan baru itu yang terkait dengan pengaturan dosen itu dalam hal ini adalah Permendikbud dosen dan Permenpan RB jabatan fungsional dosen yang akan diberlakukan ke semua dosen itu benar-benar akan terimplementasi penuh mulai 1 Januari 2025 untuk semua perguruan tinggi. Gitu ya. Nah, ini poin-poin pengaturan syarat pangkat ya. Ini juga pernah saya sampaikan bahwa kalau untuk asisten ahli dan lektor, maka yang diwajibkan itu adalah cukup jurnal nasional terakreditasi mulai 3 sampai 6 ya. Gitu. Sedangkan kalau dia punya yang jurnal nasional peringkat 1 dan 2 atau bahkan internasional maupun internasional bereputasi, maka itu juga lebih bagus gitu. Meskipun di situ sebenarnya hanya cuma disarankan. Nah, berbeda dengan yang ada di khusus untuk, kalau yang ini saya tidak akan membahasnya Bapak Ibu karena ini keterkaitan dengan angka kredit integrasi ya. Nah, khusus untuk alur tahapan kenaikan jabatan akademik ini yang dilakukan adalah di mana perguruan tinggi maupun LLDikti itu, universitas di bawah naungan LLDikti maupun kementerian itu melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap dosen yang bersangkutan, berkasnya dosen yang bersangkutan, kemudian baru diajukan ke perguruan tinggi ya, semacam itu. Nah, nanti penilaian untuk khusus bagi lektor kepala dan guru besar dilakukan oleh Kemendikbud itu di pusat. Ada beberapa pengecekan ya, mulai dari tahap 1, tahap 2, tahap 3 gitu dari hasil pengecekan tersebut. Nah, jadi perguruan tinggi itu harus mengikuti proses pengaturan kenaikan jabatan akademik di mana proses pelaksanaannya itu atau penilaian internal itu dilakukan sebelum diajukan. Jika tidak mengikuti proses, maka ajuan promosi dari perguruan tinggi ini bisa ditolak dan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi. Jadi tugas dari perguruan tinggi itu sendiri adalah dia harus memeriksa dulu kelengkapan berkas dari apa yang disampaikan. Dan kemudian
ajuan yang tidak memenuhi kriteria administratif dan penilaian substantif di periode pengajuan pertama, maka dapat mengajukan kembali di periode berikutnya. Jadi kalau yang periode pertama itu sampai di Juni 2024 ini, maka periode berikutnya di September. Nah, ini adalah alur tahapan garis besarnya. Jadi secara garis besar kan secara umum kan seperti yang slide ini ya, gitu. Nah, ini kalau dilihat itu kan yang diwarnai per apa ini arah panah gini ya, gitu, itu yang dilakukan. Jadi setelah dilakukan penilaian oleh PT, kemudian diajukan oleh PT, kemudian dilakukan. Nah, proses pengajuan ini sebelum pengajuan ke kementerian melalui sister, maka ada beberapa hal yang perguruan tinggi itu harus lakukan, yaitu melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan administratif dan pemenuhan syarat khusus. Dalam hal ini adalah dosen yang diajukan itu layak memenuhi kompetensi, kemudian melakukan proses promosi di internal perguruan tinggi melalui senat perguruan tinggi, dan juga mengeluarkan daftar dosen yang diajukan ke kementerian. Jadi universitas itu memiliki list ya, khusus untuk dosen-dosen yang diajukan. Nah, apa saja syarat administratif dan pemenuhan syarat khususnya? Nah, itu ada di next ini. Nah, ini adalah persyaratan kenaikan jabatan akademik. Ini penting untuk bukan hanya pihak universitas saja, tetapi pihak dosen pun itu yang mengajukan itu juga harus memahami persyaratan kenaikan jabatan akademik dosen ini. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita lihat di sini ada persyaratan dokumen proporsi peta jabatan. Nah, keterangannya itu Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan ini dari tabel ini. Kemudian ada juga dokumen fakta integritas perguruan tinggi, di mana lebih jelasnya di situ menyebutkan bahwa pimpinan perguruan tinggi itu bersedia menerima sanksi jika dokumen yang diserahkan itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, seperti apa? Itu misalnya syarat syarat kewajiban khususnya, kemudian tidak sesuai dengan template-nya atau formatnya itu, maka perguruan tinggi itu bersedia menerima sanksi. Nah, sanksinya itu bisa berupa pemberhentian sementara ya untuk proses pengajuan, mungkin seperti itu. Kemudian dokumen komite integritas akademik perguruan tinggi. Di dalamnya itu adalah perguruan tinggi itu bisa membentuk sebenarnya komite, bukan bisa ya, tetapi harus membentuk komite integritas akademik di bawah pimpinan perguruan tinggi. Selanjutnya, untuk persyaratan kenaikan jabatan akademik yang dosen, ini untuk dosennya, jadi dosen itu harus melakukan pemutakhiran data dulu sesuai dengan di profil dosennya di sisternya masing-masing. Selanjutnya itu pemenuhan kinerja dosen, ya, baik itu dupaknya dan lain-lain. Kemudian pemenuhan dokumen pendukung. Bapak Ibu bisa lihat di keterangannya itu dokumen pendukungnya itu seperti apa saja. Kemudian pemenuhan syarat khusus dan syarat tambahan untuk naik ke jenjang akademik di atasnya. Jadi apa syarat khususnya, apa yang bagi mau ke lektor kepala dan ke guru besar, juga syarat tambahan untuk yang lektor kepala maupun guru besar. Dan pada video sebelumnya saya sebenarnya sudah membahas syarat khusus maupun syarat tambahan ya. Nah, kemudian ini syarat khusus dan syarat tambahan kenaikan jabatan akademik dosen ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, yang terutama itu adalah kalau yang lektor kepala dan guru besar ya, syarat datanya itu kan seperti pada sebelah kiri ini ya, di mana jabatan akademik terakhirnya itu adalah lektor kepala gitu ya. Jadi kalau di sosialisasi sebelumnya itu pernah disampaikan bahwasanya untuk ke guru besar itu juga bisa dari lektor ya, tapi instrumennya itu sampai saat ini itu belum belum diresmikan gitu. Meskipun Kemendikbud itu sudah mengajukan gitu. Jadi kalau tidak ada skema untuk loncat jabatan akademik ya, jabatan akademik itu nanti kasihan juga buat dosen-dosen yang produktif gitu, terutama dosen-dosen muda yang produktif itu. Nah, itu kan kasihan juga karena
kalau mereka menunggu harus ke lektor kepala dulu baru mengajukan baru bisa ke guru besar, itu kita tidak akan pernah melahirkan yang namanya profesor-profesor di usia muda gitu. Apalagi kalau yang bersangkutan itu oke lah, kalau untuk yang 10 tahun itu is okay, masih masuk akal lah gitu ya. Masih masuk akal, meskipun kalau di negara-negara yang lain itu tidak semacam itu ya. Tapi kalau kita punya kebijakan bahwa harus 10 tahun dulu sejak kita punya jabatan akademik ya oke. Tetapi kalau misalnya harus menunggu ke lektor kepala dulu, bagi saya itu kok tidak rasional ya, terutama bagi dosen-dosen yang produktif ya. Jadi kalau dosen-dosen yang produktif, kalau misalnya dia berangkat dari lektor ke guru besar ya why not gitu. Asalkan instrumennya itu jelas gitu. Karena yang pernah disampaikan di sosialisasi itu menyatakan seperti ini. Jadi ada 3 skema untuk loncat jabatan dari lektor ke guru besar ya, atau dari asisten ahli ke lektor kepala, semacam itu. Nah, skemanya seperti apa? Jadi ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Jadi skemanya itu adalah kalau berangkat dari lektor ya, maka ada 3 skema yang ditawarkan, yaitu 1 bagi dosen yang produktif itu melalui jalur promosi namanya. Kemudian kalau yang dosen-dosen yang sudah lama mengabdi di suatu universitas ya, itu melalui skema dedikasi gitu. Kemudian kalau teman-teman dosen yang di daerah 3T itu lebih dipermudah lagi untuk menuju ke guru besar. Itu yang disampaikan di hasil sosialisasi. Bapak Ibu bisa cek di channel YouTube-nya, di hasil sosialisasi di salah satu universitas ternama di Sulawesi Tenggara. Kemudian tentunya ada syarat khusus yang diwajibkan ya. Dalam hal ini adalah kalau kita lihat di sini, terutama kita harus memiliki 1 karya ilmiah atau artikel jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama, dalam hal ini yang terindeks Scopus atau memiliki nilai SGR lebih dari 0,1, atau memiliki Web of Science atau WOS Clarified Analytics Journal Impact Factor lebih dari 0,05. Nah, kalau untuk yang dari lektor ke lektor kepala, maka 1 karya ilmiah jurnal internasional terindeks Scopus atau WOS sebagai penulis pertama. Nah, itu kalau untuk yang magister. Sedangkan kalau yang doktornya itu cukup dengan jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2 ya. Dan itu juga sebagai penulis pertama. Sedangkan kalau ke guru besar itu adalah karya ilmiah jurnal nasional terakreditasi itu peringkat itu untuk yang dari asisten ahli ke lektor ya, peringkat 3 sampai 6 ya sebagai penulis pertama. Nah, sedangkan di guru besar itu adalah dia juga harus ada syarat tambahannya, berbeda dengan yang lektor kepala. Nah, pertanyaan saya yang pertama di sini adalah 1. Ya, ini mungkin teman-teman yang tahu mungkin bisa membantu saya menjawab atau mencari seperti apa. Saya kepingin landasan hukumnya itu seperti apa, karena saya tidak menemukan ini. Yang pertama itu berapa sebenarnya jumlah ya, meskipun di situ ditulis cuma 1. Kalau misalnya kita punya jurnal, apakah termasuk di dalamnya itu adalah jurnal? Karena kalau kita berpikir sebagai jurnal internasional itu kan ada jurnal yang hasil penelitian, ada yang hasil review. Apakah yang hasil review bisa diajukan sebagai pengajuan? Karena review itu juga nggak mudah, lebih sulit malah daripada yang jurnal hasil penelitian. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau misalnya selama kita sekolah S3, kita itu juga memproduksi jurnal-jurnal, artikel-artikel yang berhasil terbit di jurnal internasional bereputasi, tapi bukan merupakan hasil dari disertasi kita. Gitu. Contohnya misalnya dosen A itu melakukan studi lanjut ya. Dia studi lanjut katakanlah selama 3 tahun. Nah, dalam proses dia studi lanjut ini, itu dia banyak memproduksi
jurnal-jurnal, artikel-artikel yang berhasil dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi, dan itu bukan merupakan dari hasil disertasinya, tetapi mungkin dari data-data penelitiannya waktu dia di Indonesia, gitu ya. Kemudian dia menulis pada saat dia sudah S3 gitu, dan itu bukan merupakan dari disertasinya. Apakah produk tersebut atau artikel tersebut itu bisa diajukan atau bisa dijadikan sebagai syarat khusus untuk ke guru besar? Itu yang saya tidak menemukan hal tersebut. Oke. Kemudian setelah itu kita masuk ke tahap 1 ya, yaitu pengecekan kelengkapan administrasi di Sister. Ya, ini dilakukan secara otomatis. Ini sudah dilakukan oleh tim asesor. Tahap 1 ini yaitu pengajuan, di mana Sister akan menampilkan daftar dosen yang berdasarkan data layak untuk diajukan ke satu jenjang di atasnya. Kemudian daftar ini tidak mempresentasikan kelayakan dari sisi syarat administratif, dalam hal ini adalah BKD atau KUM, dan syarat khusus, dan tidak merepresentasikan kebutuhan atau keputusan perguruan tinggi. Nah, yang harus diperhatikan itu adalah kesesuaian dari jabatan terakhir untuk lektor kepala dan guru besar ya. Kalau lektor kepala ya tentunya jabatan terakhirnya yaitu lektor, kemudian dia minimal S2 dan telah menempati jabatan akademik lektor selama lebih dari 2 tahun. Kemudian jika PNS maka pengangkatan harus ke 3D dulu. Ini ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau yang PNS kalau yang 3C mau ke lektor kepala dia tidak bisa ya. Nah, itu kan jelas di situ tertulis PNS gitu. Sedangkan yang non PNS ya bisa. Kemudian kalau ke guru besar, maka jabatan akademik terakhir adalah lektor kepala. Nah, ini di sini kalau Bapak Ibu nanti kembali lagi bertanya bahwa sekarang tidak ada mekanisme untuk loncat jabatan, kita tunggu aja dulu gitu, karena saya yakin dan percaya bahwa Kemendikbud tidak akan pernah menyampingkan teman-teman dosen yang produktif. Kalau itu terjadi, maka banyak teman-teman dosen yang produktif, terutama dosen-dosen muda, akan protes. Kemudian minimal tentunya harus berpendidikan terakhir adalah S3, telah menempati jabatan akademik lektor kepala selama lebih dari 2 tahun. Ini kalau nggak salah juga ada yang kalau kurang dari 2 tahun itu boleh gitu ya. Kemudian telah menjadi dosen selama lebih dari 10 tahun sejak jabatan akademik pertama asisten ahli ataupun lektor. Dan jika PNS, maka pangkat bisa 4A, 4B, dan 4C. Nah, dosen adalah dosen tetap PNS atau dosen tetap bukan ASN. Nah, ini untuk gambaran kalau kita melakukan pengajuan di Sister ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Saya kira ini bukan lagi sesuatu hal yang asing gitu ya. Ini sama ya, kita tinggal klik-klik aja di sini. Nah, ini juga apakah halaman ini bisa diinterpretasikan bahwa kementerian mengusulkan nama-nama yang terdaftar? Nah, ini nanti akan muncul nama-nama terdaftar di sini. Nah, ini yang sering kali ditanyakan di dalam hasil sosialisasi. Yang pertama, kenapa tidak muncul di list padahal menurut data PT sudah layak gitu. Jadi, yang pertama itu pastikan histori jabatan akademik sudah lengkap di Sister ya. Jadi jika akan mengajukan sebagai guru besar, pastikan sudah 10 tahun menjadi dosen tetap dari jabatan akademik pertama asisten ahli. Dan itu ya. Kemudian ada kasus di mana yang bersangkutan itu sudah layak ke GB menurut data PT dan sudah menjadi asisten ahli sejak tahun 97. Tetapi ternyata tidak ada riwayat menjadi AA ataupun lektor di Sister. Hanya ada data jabatan lektor kepala, sehingga Sister tidak mempunyai data lengkap dan dihitung oleh sistem kurang dari 10 tahun. Mohon menjadi perhatian bersama, sistem bekerja berdasarkan data yang ada di database sistem. Jadi Bapak Ibu, kalau punya data yang sebelumnya belum pernah dimasukkan seperti kasus ini ya, jadi asisten ahlinya itu kan sudah lama. Nah, itu harus dimasukkan ya. Jadi PT melakukan pemutahiran data di Sister melalui PDD dengan memutakhirkan semua histori jabatan dosen yang bersangkutan. Jadi diupload saja SK asisten ahlinya itu. Kemudian pastikan data jabatan sudah benar dan angka kredit di jabatan sudah terisi. Jadi ada kasus di mana histori jabatan ini sudah ada, namun pada saat dulu pemutakhiran data angka kredit tidak diisi.
Nah, langkah lanjutannya yaitu perguruan tinggi melakukan pemutahiran data dosen di Sister. Yang C, jika sudah layak berdasarkan data di slide 10 dan masih tidak muncul, langkah yang dilanjutkan ini yang banyak kali terjadi ya. Jadi PT, perguruan tinggi memastikan data dosen secara historis sudah benar. Dan karena Sister mengimplementasikan ya, sesuai regulasi dan data yang ada. Kemudian yang kedua melaporkan ke pusat bantuan, dan ketiga itu tim pusat bantuan akan mengecek data. Yang D, bagaimana jika data di laman PAK sudah muncul tapi tidak muncul di Sister? Jadi ada pemeriksaan kelengkapan data di laman PAK sebelum sepenuhnya melalui pengecekan data di sistem. Masih ada pengecekan manual oleh asesor sehingga bisa saja data yang sebelumnya layak di laman PAK setelah dicek by system menjadi tidak layak karena data tidak lengkap. Kemudian yang kedua itu masukan untuk bisa diinfokan seperti di Serdos mengenai kekurangan data ya. Jadi terima kasih atas masukannya. Namun tantangan pada kenaikan jabatan akademik adalah kelengkapan data untuk kenaikan jabatan cukup beragam dan kompleks dipegang oleh perguruan tinggi. Sehingga pada tahap ini data difilter sesuai dengan persyaratan ketentuan regulasinya. Kemudian yang ketiga itu kenapa dosen yang BKD-nya tidak lengkap masih muncul di daftar tahap I1 ya. IA gitu ya, 1A, tahap awal di halaman awal Sister. Nah, ini dikarenakan belum semua dosen menggunakan Sister sehingga Sister tidak memfilter dari awal BKD yang tidak terpenuhi. Yang kedua, yang B itu ada tahap 1B di Sister, yaitu melengkapi data penjelasan di paparan berikutnya. Jika data BKD tidak memenuhi, maka otomatis tidak akan bisa mengajukan ajuan kenaikan jabatan. Yang C itu bagaimana data dengan BKD yang memenuhi tetapi tertulis tidak memenuhi. Ya. Jadi Bapak Ibu di perguruan tinggi itu untuk memastikan data sudah benar, kemudian melaporkan ke pusat. Dan kenapa pusat bantuan masih mengecek? Jadi data BKD tidak terbaca dari pengecekan awal kami karena adanya mutasi internal yang ada mutasi internalnya sekali, kemudian ada yang berkali-kali sehingga perlu pengecekan lebih lanjut. Yang keempat itu kenapa yang KUM angka kreditnya belum terpenuhi masih muncul. Nilai total KUM angka kredit ini tidak disimpan di Sister. Untuk PNS, PAK konversi dibuat oleh perguruan tinggi dan untuk non-PNS ada data dupak yang disiapkan oleh perguruan tinggi. Sehingga sistem dari awal tidak memfilter data KUM yang tidak cukup karena akan ada kasus di mana untuk dosen PNS jika angka kredit integrasi yang ada di Sister tidak mencukupi, jika digabungkan dengan angka kredit konversi menjadi cukup. Ya. Maka ada tahap 1B di Sister yaitu melengkapi data penjelasan di paparan berikutnya. Pada prinsipnya, jika data sudah benar dan secara tertib dimutakhirkan di Sister, proses akan berjalan lebih cepat. Namun jika ada data bermasalah, memang proses dari sisi Bapak atau Ibu akan lebih lama karena perlu pemutakhiran data terlebih dahulu. Nah, ini adalah data pengisian BKD di Sister pada periode 2022-2023 genap. Bapak Ibu bisa lihat di sini angka-angkanya. Kemudian setelah melakukan proses tahap 1 dan pengecekan ya, selanjutnya itu, nah ini kalau Bapak Ibu melihat kasus seperti ini yang tanda silang merah ini, itu kelengkapan data masih merah maka tidak akan bisa mengajukan kenaikan jabatan. Jadi pastikan ini sudah hilang semuanya Bapak Ibu ya, sudah hilang. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, disinilah yang akan dicek. Jadi mulai dari kelengkapan data profil, kemudian apakah kamu sudah cukup, apakah BKD sudah cukup, apakah syarat khusus sudah cukup, dan lain-lain. Nah, ini kalau syarat khusus karya ilmiah, nah Bapak Ibu bisa lihat di sini dari segi administrasi, syarat khusus maupun profil calon lektor kepala dan guru besar. Secara garis besar itu ini ya. Jadi kalau saya lihat di video Kemendikbud itu kalau semua agak sedikit tricky juga ya, sedikit tricky, saya nggak paham ya. Semestinya asesor itu harus benar-benar melihat kelengkapan isi dari
artikel yang dijadikan sebagai syarat khusus ya ke jurnal tersebut ya, artikel ke jurnal tersebut, karena untuk menghindari terjadinya banyaknya mungkin lektor kepala ataupun guru besar yang pada akhirnya tidak terjadi kepuasan bagi mereka-mereka yang mengangkat ke guru besar ya dengan cara-cara yang benar, misalnya semacam itu. Jadi kalau saya lihat itu kan kadang jurnalnya itu sudah discontinue atau bahkan cancelled ya, tetapi bisa jadi guru besar semacam itu. Itu yang berdasarkan hasil temuan dari teman-teman yang sengaja pernah mengirim saya datanya semacam itu ya. Jadi ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Yang terpenting itu adalah artikel Bapak Ibu itu melalui proses yang benar. Mulai termasuk di dalamnya adalah proses review gitu. Bapak Ibu harus menyimpan hasil reviewnya itu. Kemudian identifikasi masalah syarat khusus karya ilmiah dalam pengusulan penilaian jabatan akademik seringkali ditemukan hasil review dari peer review yang tidak optimal karena misalnya jurnal masuk kriteria discontinue, kemudian laman jurnal tidak dapat diakses, laman yang disajikan bukan langsung dari jurnal melainkan dari laman pengindeks. Kemudian dewan editor atau editor board itu tidak tampak di halaman laman jurnal. Jumlah terbitan per jurnal itu tidak konsisten. Peer review tidak memberikan review yang memadai. Kemudian pengolahan jurnal yang tidak melakukan aspek tipografi yang memadai. Nah, ini klasifikasi dan kriteria jurnal nasional Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kalau sudah masuk ke sini ya berarti termasuk dalam jurnal nasional. Kemudian ini masih sama ya, kriteria dan klasifikasi dari jurnal nasional. Ini kasus Sinta dan penyelesaiannya. Jadi kasus 1, pastikan bahwa publikasi yang diklaim di Scopus atau Google Scholar itu benar hingga yang masuk ke Sinta adalah publikasi yang valid karyanya karena nama sama bisa jadi beda orang atau afiliasi keilmuannya. Ini banyak terjadi di Google Scholar juga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar memfilter karya-karyanya agar tidak semua nama-namanya yang sama itu masuk ke Google Scholar-nya Bapak Ibu termasuk ke Scopus-nya gitu. Nah, semua data authorship itu harus dimasukkan dengan baik dan benar. Jika ada 2 nama, maka diisikan 2 nama. Jika penulis 1 nama, maka diisikan 1 nama. Nah, kasus 2, syarat khusus dari Sinta. Ini input syarat khusus wajib publikasi yang ada di Sinta dengan mekanisme sinkronisasi, bukan manual. Kemudian kasus ketiga itu publikasi di jurnal, contoh artikel yang baik dan juga artikel jurnal bermasalah atau discontinue. Jadi itu ada contoh-contohnya kemarin ya. Nah, ini revisi angka kredit integrasi. Kriteria ada kesalahan jumlah angka kredit integrasi ini dan PAK konversi, dosen pengusul dan PT masih bisa melakukan penarikan angka kredit integrasi selama memenuhi syarat gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengajukan untuk penarikan ya, penarikan angka kredit integrasinya. Kemudian mengajukan dokumen kinerja sampai tahun 2022 yang belum diusulkan ke angka kredit integrasi sebelumnya. Kemudian bersurat ke Dikti untuk proses penarikan bagi ajuan lektor kepala dan guru besar. Kemudian baru diproses kembali angka kredit integrasi. Kemudian perpanjangan angka kredit integrasi hanya dibuka di Prode 1. Nah, contohnya misalnya kenaikan dari lektor kepala ke guru besar, maka kebutuhan PAK konversi yaitu angka kredit 2023 plus angka kredit integrasi. Ya, yaitu 450. Kemudian dosen F akan mengajukan ke guru besar dengan angka kredit yang dimiliki. Jadi dosen F adalah seorang PNS yaitu 4B, angka kredit integrasinya itu 410. Kemudian konversinya itu 37,5. Jadi berdasarkan peringkat baik di SKP, maka PAK konversinya itu adalah 410 plus 37,5. Jadi dapatnya 447,5. Nah, kekurangan angka kredit, ternyata angka kredit kurang 2,5. Dan dosen memiliki kinerja yang belum diklaim di angka kredit integrasi. Nah, perguruan tinggi dapat mengajukan ke Dikti untuk penarikan angka kredit integrasi dan menambahkan KUM yang kurang tersebut ya. Nah, catatan kredit yang bisa diklaim untuk angka kredit integrasi ini hanya kinerja yang dilakukan sampai dengan Desember 2022. Jadi
yang kinerja di 2021 itu tidak bisa. Nah, pengajuan kembali kenaikan dari lektor kepala ke guru besar dengan angka kredit baru, maka angka kredit integrasi itu 413 yang sudah direvisi, angka kredit konversinya 37,5, kemudian PK konversi 1413 plus 37,5 menjadi 450,5. Itu cukup untuk memenuhi syarat jumlah KUM. Nah, kemudian kasus untuk Sinta dan penyelesaiannya, jadi kasus 1 authorship, semua data authorship ini harus dimasukkan dengan baik dan benar. Contoh, jika ada 2 nama, maka diisikan 2 nama, jika ada 1 nama penulis, maka diisikan 1 nama penulis. Selanjutnya, ini harus ada ID Sinta, tadi ini kan sudah dibahas ya. Nah, ini contoh-contoh kasus nama pada Sinta ya. Ini sudah saya ambil dari dapat juga dari hasil sosialisasi tersebut. Kalau kita lihat di sini kan banyak sekali ya nama yang atas nama yang sama gitu. Jadi pastikan bahwa Bapak Ibu itu karyanya di Google Scholar itu jangan sampai ada yang karyanya dari orang lain kemudian masuk ke situ. Ini sama Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi karya ini bukan merupakan dari karya yang bersangkutan. Nah, ketika dicek juga di mana di artikelnya itu ternyata atas nama tersebut itu bukan merupakan dari afiliasi tersebut. Gitu. Jadi ini hal-hal yang semacam ini yang harus diperiksa dengan baik. Nah, ini kemudian misconduct publikasi ilmiah. Jadi misconduct ini pastikan bahwa profil di Scopus dan Google Scholar itu sudah betul karyanya. Jadi terutama kalau Scopus itu kan ya hanya cuma artikel-artikel kita yang termasuk di Scopus ya. Kalau ke Google Scholar itu kan semua baik yang Scopus maupun yang non Scopus itu kan masuk semua ke Google Scholar. Asalkan jurnalnya itu terindeks Google Scholar. Nah, ini yang seringkali menjadi sebanyak karya yang bukan merupakan karya kita masuk ke Google Scholar itu. Dan juga beberapa yang karya Scopus itu juga kadang masuk ke Scopus kita yang bukan merupakan karya kita. Jadi pastikan betul-betul bahwa karya Bapak Ibu yang akan diajukan ke lektor kepala maupun ke guru besar itu merupakan benar-benar karya Bapak Ibu. Nah, ini artikel yang baik diperoleh dari referensi primer, mutakhir, dan penulisan yang baik. Jadi seperti ini. Ya, kalau misalnya kita menggunakan publisher-publisher seperti Elsevier, Taylor and Francis, Springer, dan lain-lain itu ya pasti ya seperti ini dan melalui proses tahapan yang panjang gitu. Nah, ini permasalahan dan solusi publikasi seperti ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, Bapak Ibu juga harus lebih familiar dengan penggunaan reference manager ya, menggunakan EndNote, Mendeley, Zotero atau RefRock ya. Bapak Ibu harus menggunakan ini. Kalau plagiarism, nah ini juga Bapak Ibu harus melihat hasil dari plagiarism jurnal. Yang saya tanyakan itu adalah begini. Kenapa ketika kita mengajukan kenaikan kepangkatan, entah itu mau ke asisten ahli, lektor kepala, ke guru besar, selalu diminta hasil scan plagiat. Padahal paper kita itu sudah publish. Karena logikanya adalah, terutama ke jurnal internasional ya bereputasi, karena logikanya kalau paper kita, artikel kita itu sudah publish di jurnal internasional bereputasi, maka itu sudah melalui proses scanning yang disesuaikan dengan syarat administratif dari jurnal tersebut. Termasuk di dalamnya adalah mereka sudah men-scan artikel kita terkait dengan plagiarism gitu. Kenapa harus hasil plagiat itu kita menyertakan untuk di pengajuan kenaikan jabatan akademik? Untuk apa lagi gitu loh. Itu yang ini, yang masih saya bingung gitu. Ya, kalau untuk jurnal nasional ya kita tidak bisa tidak bisa mempercayai authors gitu ya. Tetapi kalau untuk jurnal internasional itu loh yang saya herankan. Nah, ini plagiatnya dari naskah jurnal. Jadi yang di-scan itu adalah yang terakhir ya. Artikel yang terakhir. Nah, Bapak Ibu juga harus menghindari publikasi-publikasi yang yang fast publication. Itu sudah dipastikan dia jurnal abal-abal. Kemudian yang meminta bayaran yang tidak masuk akal. Kemudian proses reviewnya tidak masuk akal. Dan banyak sekali saat ini di platform-platform online ya,
di toko kuning maupun toko biru itu menawarkan publikasi-publikasi yang berbayar gitu ya, yang bahkan sampai 50 juta gitu. Saat ini kebetulan kalau saya sedikit promosi ya, juga membantu teman-teman dosen yang akan ke guru besar maupun ke lektor kepala, tapi saya hanya cuma melihat dari segi dari segi tulisannya gitu. Dari segi tulisannya saya tidak kita punya ini ya. Kita punya lembaga khusus ya. Lembaga khusus yang jadi kita prosesnya itu adalah saya lebih melihat struktur penulisannya, lebih kepada itu sih. Dia mau publishnya seperti apa, bahkan saya sarankan jangan publish di jurnal yang ini. Kadang saya baru dapat juga dari pesan Instagram saya, Pak, bagaimana kalau dengan arti jurnal ini? Saya bilang ini jurnal abal-abal. Kemudian kasus perjokian ya, jadi saya itu bukan joki, kami itu bukan joki gitu. Jadi ya hanya cuma melihat artikelnya, kemudian datanya, dia layakkah untuk misalnya ke jurnal yang bagus atau enggak. Hanya cuma segitu-gitu doang. Formasi jabatan akademik dosen dan rumpun ilmu. Ini untuk yang latar belakang maupun pengumpulan data dosen ya. Gitu, yang banyak sekali ditanyakan terkait dengan rumpun ilmu ini. Jadi saya sudah menyampaikan bahwa sebaiknya Bapak Ibu itu berkomunikasi dengan jurusannya masing-masing di organisasi nasionalnya. Gitu. Ini rumpun ilmu dan cabang ilmu dan ranting ilmu ya. Yang sebenarnya ini sudah pernah saya bahas sebelumnya. Ini aturan ya, profesor adalah pimpinan pendidikan yang pengembangan IPTEK ya, pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012. Nah, pola pikir penyusunan formasi jabatan akademik dosen itu misalnya seperti ini, ada visi misi tujuan perguruan tinggi, ada statuta, kemudian rencana induk, pengembangan, renop ya, PT, kemudian rencana strategis, kemudian pohon dan cabang ilmu, ranting pengembangan ilmuwan, kompetensi dosen, formasi jabatan akademik dosen ya, sampai ke formasi jabatan akademik dosen. Nah, ini sama ya. Ini yang kalau di hukum contohnya seperti ini, ilmu terapan, pohon ilmunya hukum, cabang ilmunya hukum bisnis, ranting ilmunya ini. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya dalam satu jurusan mau mengajukan ke guru besar, yang satunya dua-duanya hukum bisnis, jadi yang satunya mungkin pilih yang di ranting ilmu ini. Nah, baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita bisa ketemu pada video-video berikutnya. Terima kasih. Saya Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.